Ketika bersama Allah dikasih seneng, orang ngaruh, wes entuk sing paling seneng. Gini, insyaallah awak mudeng. Biasanya kalau bab cinta mudeng. Insyaallah. Dik, saya bicara pada yang anu aja, mau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Saudara onlineku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel yang insya Allah barokah ini. Insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur panjang, serta senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kali ini, marilah kita mengaji dan menuntut ilmu bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dengan tema yang berjudul Sugih Tanpa Bondo. Ini mau saya ulang kembali yang pernah dijelaskan oleh Yang Husin dan juga pernah saya jelaskan beberapa tahun yang lalu. Sugih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, tebih sepi pamrih tebih ajri. Ini potongan dari beberapa kalimatnya wali-wali terdahulu. Sugih tanpa bondo. Kaya itu gak perlu harta. Itu kekayaan yang sejati. Maka dikatakan para wali, orang-orang soleh itu sugih tanpa bondo. Sudah kaya walaupun gak punya harta. Jadi harta itu bukan syarat kekayaan. Nah, kok iso? Gak punya harta kok kaya. Pertanyaan saya, lah apakah belum cukup Allah kasih jagat raya ini buat kamu sehingga kamu merasa miskin? Lihat langit gratis, lihat gunung juga gratis, hirup udara gratis, jalan kaki juga gratis. Semua milik Allah diberikan kepadamu, gak perlu dengan duit, cukup hati mensyukuri. Allah, 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 Allah. Gak butuh duit, gak butuh duit. Duit hanyalah kertas, hanyalah angka yang dibuat oleh manusia. Jagat raya ini nyata, karya yang Maha Mencipta dan Allah berikan kepadamu. Kenapa masih merasa miskin? Bukan itu lagi, orang-orang soleh, para wali itu sugihpol. Ibarat seorang pria berkata kepada wanita yang lagi dia cinta. Ya, ketika pria itu harus kehilangan semuanya dan menjadi miskin sejadi-jadinya, maka menataplah ia kepada sang kekasih tercinta sembari berkata, memilikimu adalah segala-galanya. Memiliki segala-galanya tanpa kamu adalah kehilangan segala-galanya. Maka aku cukup kaya karena engkau udah ada bersamaku. Masya Allah. Nah, maka para wali itu udah punya Allah kok. Masa butuh yang lain? Al-ghina atau kekayaan yang hakiki. Al-ghani, orang yang benar-benar kaya itu siapa? Orang yang punya Allah. Makanya dikatakan kalau orang mau nikah itu ada ayat Al-Quran yang berbunyi iyakunu fuqara, iyakunu fuqara. Kalau mereka bisa jadi orang miskin di hadapan Allah Ta'ala,
yughnihumullah min fadlih. Allah akan kayakan mereka dari sisi kemurahannya Allah, kedermawanannya Allah. Syaratnya satu, ngemis sama Allah karena Dia yang punya, enggak butuh yang lain. Kalau ada segala-galanya, kurang apa? Aku udah milikmu, kurang apa lagi? Maka orang-orang soleh berkata, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, enggak perlu qomat kamit, enggak perlu baca mantra. Kenapa? Allah fi qalbi. Digdaya tanpa aji. Meskipun kita belajar zikir, belajar wirid, itu menyebabkan kesaktian. Tapi kesaktian yang hakiki adalah hati yang terikat pada ilahi. Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW diletakkan sebilah pedang di leher beliau, siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Cukup mengatakan Allah, digdaya tanpa aji. Yang dengar gemeter, pedang pun terjatuh, lemas lunglai, diambil oleh Nabi. Sekarang siapa yang nolong kamu? Kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Digdaya tanpa aji. Terus terima mawi pasrah. Apapun yang Allah berikan diterima. Enak. Karena tahu yang ngasih Allah. Jadi orang kaya itu yang begitu, bisa melihat yang ngasih Allah. Seneng tok uripe. Qanaah. Yang ngasih Allah kok. Seneng aja saya. Terima mawi pasrah. Pasrah, enggak ada keluh kesah. Kadang kita ini yang nerimo, tapi kakean cangkem. Sepuranipun Kang Kata. Harus kasar ngomongnya, kakean cangkem. Kok sakmene, kok ngene diterima, tapi kakean cangkem. Banyak ngomong, keluh kesah, menghina, merendahkan, gak mensyukuri. Naudzubillah min dzalik. Terima mawi pasrah. Diterima dengan senang hati, karena hidup itu ya tidak semudah membalikkan tangan. Tapi membalikkan tangan itu mudah untuk merubah hidup. Tanganmu mau ngene balik ento. Allahumma, beres. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak semudah membalikkan tangan, tapi membalikkan tangan itu mudah untuk merubah hidup. Kalau kamu angkat tanganmu pada Allah yang Maha Kuasa. Lanjut. Terima mawi pasrah. Sepi pamrih tebih ajri. Sepi pamrih, enggak perlu dipuja-puji sana sini. Ya, enggak perlu minta dihargai, enggak perlu digelarkan karpet merah, enggak perlu ditempatkan di depan, enggak perlu dinaikkan mobil yang mewah. Kalau toh dinaikkan, yang enggak ada di hati rasa sesuatu. Walaupun digelarkan karpet, enggak ada di hati merasa mulia. Biasa-biasa saja. Sepi pamrih. Gak butuh pujian, gak butuh tebih ajri, jauh dari rasa takut. Masya Allah, orang sekarang ini ya, mohon maaf, gak punya duit, takut gak bisa makan. Ya, punya istri, takut gak bisa ngurusi. Kemudian ada berita yang gak enak, takut kena masalah. Hatinya banyak ketakutan. Kenapa? Karena gak takut sama Allah. Karena gak takut sama Allah diberi ketakutan macam-macam. Dolar naik, takut. Iya, dolar turun, takut. Pasar rame, takut. Pasar sepi, takut. Masya Allah, banyak ketakutan karena gak takut sama Allah. Tebih ajrih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali itu gak punya rasa takut, gak punya rasa khawatir. Terus, ini yang paling asik ini. Ini yang paling asik. Jenengan kalau mudeng ini ajib. Mudah-mudahan saya dimudengkan, jenengan dimudengkan. Ya, mudah-mudahan saya dipahamkan, antum dipahamkan. Amin. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng. Terus anteng manteng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng. Piye? Gak susah, tapi juga gak senang. Maksudnya bagaimana ini? Langgeng. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu langgeng. Dia sama Allah langgeng. Dikasih susah gak berubah, dikasih senang gak berubah. Istri misalnya sama suami. Bisa langgeng enggak? Sugih, aku senang melarat tak tinggal no. Ada enggak yang model begitu?
Ada oknum istri ya. Oknum istri. Ganteng, senang, welek. Cari yang ganteng. Naudzubillah min dzalik. Gak bisa langgeng. Langgeng ini. Suaminya senang, ya dia ikut senang. Suaminya susah, ya dia tetap sama suaminya itu. Gak mikir yang lain. Sama Allah Ta'ala gak bisa gak bahagia. Karena bahagia dan gak bahagia ini cuma makhluk ciptaannya Allah Ta'ala. Ciptaannya Allah, makhluk. Senang dia makhluk, susah itu ya makhluk. Allahnya yang maha mencipta. Maka ketika bersama Allah dikasih senang, orang ngaruh. Wes entuk sing paling seneng. Gini. Insya Allah awak mudeng. Biasanya kalau bab cinta mudeng. Insya Allah. Dik, saya bicara pada yang aja mau nikah dulu ya. Pergi ke rumah calon istri. Terus calon istri dandan wayu. Ojo ngomong halal haram ya. Ini cuma contoh, ojo mbok contoh ya. Cuma untuk memudahkan pemahaman. Berangkat ke rumah calon istri, ya calon istrinya dandan wayu, pakai parfum harga 5 miliar. Masya Allah. Ambune jarak 3 kilo. 3 kilo tercium. Ya, duduk bareng pulang sebulan gak hilang itu aromanya. 5 miliar. Rumahnya harum. Duduk di depan calon istri. Sepuranipun ingkang kathah. Jenengan disuguhi apapun, ngaruh atau enggak ngaruh? Ini pelayan datang bawa suguhan, ini kopi, ini matbi, ini kebuli. Mau enggak? Matanya pindah ke matbi, pindah ke kebuli, pindah ke kebab, pindah kemana-mana. Ada yang kena wedok ayu. No awakmu waras. No awakmu waras. Mata ini lihatnya kemana? Jangan bilang halal haram ya. Nah, ini enggak bilang halal haram loh ya. Biar memudahkan pemahaman saja. Kamu lihatnya kemana? Jujur toh jujur. Mas, neng ndi? Bojomu neng kono gak delok, tenang. Calon istri, judulnya calon istri. Gak tergoda, makanan enak ya enak, diincipi. Tapi ngincipinya tuh mata gak lihat ke makanan. Dek, Masya Allah. Dek. Masya Allah. Jadi rasanya enak, jadi semakin enak. Tapi kalau lihat yang lain ini enak, jadinya kurang enak. Betul? Dikasih ini. Lah kok pembantunya datang ngasih peso, keiris, terus keiris. Kerasa enggak? Enggak kerasa. Kenapa? Memang ini susah. Tapi langgeng tanpa susah. Susah gak jadi susah. Tanpa seneng yang gak buat seneng. Kenapa? Harus kesenengan kok. Harus kesenengan pol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Beb, lah itu Nabi Yusuf tuh loh. Baru kelihatan Nabi Yusuf wedok-wedok yang ngerajang tangan ini gak kerasa. Masya Allah, menung sebuah malaikat. Gak mau mengalihkan kerasa sakitnya. Tapi lihat pandangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sugih tanpa butuh terus. Kemudian sugeng jeneng. Terakhirnya itu ya, sugeng jeneng. Sebelumnya apa? Anteng manteng. Sehingga gak mau berpindah pandangannya. Anteng, lihat pada Tuhannya terus. Kenapa? Maha indah. Sugeng jeneng. Kalau udah begitu, namanya akan harum. Namanya akan harum. Mau dibunuh karakternya, gak bakal mati. Karena hidupnya bersama yang maha hidup. Ya akan selalu semakin harum, semakin harum, semakin harum. Gak mungkin gak harum. Karena bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Majlis Ar-Raudhah Kamis pagi ini. Ya. Dah nanti kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Sudah bubar loh. Sudah tak tutup kok. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menyimak penjelasan dari guru kita Habib Nopel bin Muhammad Al-Idrus. Beliau menjelaskan bahwa sugih tanpa bondo artinya kaya nggak harus memiliki harta. Maka para wali zaman dulu itu sudah kaya meski tak memiliki harta. Harta bukanlah satu-satunya syarat untuk menjadi kaya.
Karena menurut para wali itu sudah cukup hanya memiliki Allah, sudah cukup kaya, tak perlu apa-apa lagi. Maka dari itu bisa disebut sebagai kaya yang hakiki, yaitu cukup memiliki Allah di atas segala-galanya yang menjadikannya kaya. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga doa dan hajat baik kita insya Allah dikabulkan dan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi kaya dan memiliki kekayaan entah dari segi materi atau yang lainnya. Semoga kita diberikan kehidupan yang barokah serta diberikan kenikmatan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.